Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Nah, saudara-saudara, hari ini saya mau membahas aturan-aturan sosial tidak tertulis yang sangat penting bagi kita untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan menjalin hubungan dengan sesama dengan lebih baik lagi. Hari ini ada 20 aturan sosial tidak tertulis yang sangat penting untuk kita praktekkan, ya. Nah, saya akan bagi jadi 3 seri, ya, 7 dan 7. Nah, ada 21 maksud saya, ya. Ada 21 aturan tidak tertulis yang sangat penting. Yang pertama, jangan telepon seseorang lebih dari 2 kali berturut-turut. Kalau mereka tidak mengangkat telepon kita, berarti mereka sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting, atau mungkin HP-nya sedang ditinggal begitu. Jadi jangan terus telepon terus gitu, ya. Oke, memang penting bisa ditambahin dengan WA gitu kan. Kalau sudah siap ditelepon, saya mohon kabari begitu. Jadi Anda atau kita yang butuh yang akan telepon balik begitu. Jangan tolong telepon balik saya begitu. Tapi tolong kabari kalau sudah siap bisa ditelepon begitu. Jadi coba ditelepon 2 kali ya maksimal, ya. Tuh sampai mungkin kalau udah diangkat matikan. Lalu telepon lagi. Tuh 2 kali, sudah 2 kali nggak diangkat juga, ya sudah. Tunggu saja, atau bisa di WA kalau sudah siap, mohon dikabari begitu, karena ada suatu hal yang penting, ya, seperti itu. Itu aturan yang pertama. Dan yang kedua yaitu kembalikan uang yang Anda pinjam bahkan sebelum yang meminjami Anda ini ingat atau menagih Anda gitu. Nah, ini sangat baik sekali karena hal ini menunjukkan integritas kita dan karakter kita begitu loh, ya. Sama halnya dengan benda-benda yang lain juga gitu, nggak cuma duit gitu kan, tetapi juga benda-benda lain yang kita pinjam seperti payung, mungkin pulpen dan buku, ya. Kalau bisa itu kembalikan sebelum orangnya ingat gitu, atau orangnya tuh nagih gitu loh. Jadi kita bisa menunjukkan juga bahwa ini loh, aku tuh memang ingat, tidak melupakan begitu. Kalau misalkan buku atau pulpen masih dipakai, ya, bilang lagi, maaf saya bisa pinjam lebih lama lagi begitu. Jadi sebelum ditagih gitu kan, kalau bisa itu akan sangat bagus sekali. Oke, lalu yang ketiga, jangan memesan makanan yang mahal saat seseorang menraktir Anda. Jadi kalau ada seorang yang menraktir kita nih, ya, jangan terus, wah kesempatan nih, kapan lagi nih makan enak gratis, ya kan, makan mahal gratis. jangan. Meskipun mungkin dia mampu membayar sih, cuman kan ya kita sebagai apa ya, istilahnya ngertiin lah, ya, memahami gitu kan. Jangan aji mumpung, kesempatan nih, kapan lagi nih makan ditraktir gratis, makan sebanyak-banyaknya udah mahal-mahal gitu kan. Jangan, oke? Jadi aturan ya sosial yang tidak tertulis itu, tapi kalau kita lakukan ini akan menjadikan kita ya terkesan lebih baik begitu, ya, dan tetap menjalin hubungan dengan orang lain dengan lebih baik. Lalu yang keempat nih, jangan tanya pertanyaan yang aneh gitu kan. Maksudnya aneh gimana? Seperti misalkan, oh jadi kamu belum menikah ya? Atau kok belum punya anak gitu? Atau kok nggak beli rumah sih gitu kan? Atau kenapa nggak beli mobil gitu kan? Atau hal-hal yang lain lah, karena hal-hal yang model yang urusan pribadi seseorang itu nggak perlu lah, ya, kita tanyakan gitu kan. Oke, jadi ini menurut secara sosial, secara umum ini agak aneh gitu kan. Loh, kalau aku belum beli rumah, so what gitu kan, ya. Kalau aku belum beli mobil, so what gitu.
bukan urusan yang nanya juga kan gitu loh maksudnya. Apalagi tanya kok belum punya anak sih, gak usah lah ya, karena bisa saja mereka memang menunda punya anak atau memang belum dikaruniai, jadi that's not our business, bukan urusan kita ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi gini nggak perlu kita tanyakan. Oke. Lalu yang kelima ya, yang kelima, selalu bukakan pintu untuk orang yang ada di belakang kita nih. Misalkan kita ini masuk ke sebuah minimarket atau supermarket kan, itu kan pintunya kaca begitu ya. Nah kalau kadang-kala kita masuk, di belakang ada orang kan, nah jangan terus dilepas begitu saja. Seringkali saya mengalami hal ini. Di depan saya ada orang, terus dia entah ngerti ada saya di belakang atau tidak begitu, lalu dilepas gitu aja. Ya buat saya tidak masalah, tapi maksudnya untuk sopan santun etikanya kan enak kalau ditahankan dulu gitu loh pintunya supaya nggak jebres gitu, nggak apa namanya kalau orang Jawa bilang nggak jebres ke ini ya kan, ke muka begitu. Nah kita bisa tahankan sebentar lah ya, nggak masalah dia itu pria atau wanita, apakah kita juga pria atau wanita itu nggak masalah, bukain pintu sebentar lah. Maksudnya kita kan sudah barusan masuk nih atau barusan keluar, kalau di belakang kita ada orang jangan terus dilepas pintunya begitu loh, tapi tahankan sebentar begitu sampai mereka sudah tangannya sudah megangin pintunya sendiri, untuk megangnya ya sudah kita baru lepas seperti itu loh. Atau mungkin mereka tidak peduli dengan kita, malah ngelewatin gitu aja, ya sudah tidak apa-apa, itu kita berbuat baik, simple ya kan, tidak masalah itu dan kita juga tidak akan jadi lebih kecil derajatnya dengan berbuat baik di depan umum kok ya kan. Dari hal-hal yang kecil ini saya yakin ada orang yang akan terbantu begitu. Apalagi mungkin ada anak kecil, mereka susah bawanya, sedang bawa gendongan, bawa belanjaan kan susah kan, kasihan juga. Jadi kalau kita keluar atau masuk pintu yang otomatis nutup dengan sendirinya begitu, tolong sebaiknya kita tahankan dulu gitu. Nah kalau kita sebagai orang yang dibukakan gitu atau ditahankan pintunya itu, ya kita lewat makasih mas atau makasih bu, makasih mbak begitu. Jangan terus nyonong saja, diem aja. Ya seperti itu saudara. Ini aturan-aturan sosial yang memang tidak tertulis, tapi akan kalau kita lakukan ini akan baik juga gitu, nggak ada ruginya juga gitu kan. Dan yang keenam, kalau kita naik kendaraan umum atau naik kendaraan online ya dengan teman dan dia yang bayarin, coba lain kali gantian kita yang bayarin begitu. Kalau kita diajak ditraktir dibayarin, coba lain kali kalau kita naik mobil bareng lagi bayarin gantian seperti itu ya. Ini aturan tidak tertulis tetapi sangat baik kalau kita lakukan. Dan yang ketujuh, hargai pendapat yang berbeda ya. Ingat bahwa apa yang kita lihat sebagai angka 6 ya, kalau di depan kita ada angka 6, maka orang lain bisa melihatnya itu bukan angka 6, yaitu apa? Angka 9. Jadi orang punya pendapat yang berbeda, it's fine, tidak masalah gitu kan. Lagi pula pendapat yang lain juga baik ya kan, untuk sebagai pilihan kita atau sebagai wawasan bagi kita seperti itu, supaya kita bisa menjadi ya wawasannya lebih luas lah gitu ya. Kita bisa menerima, oh pendapatnya begitu, oh, ini dia pendapatnya berbeda lagi seperti itu. Dan pendapat berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Orang punya pendapat beda kan boleh-boleh saja, sah-sah saja ya kan. Satu keluarga saja beda pendapat boleh kok ya. Suami dengan istri juga berbeda pendapat, itu oke, fine saja. Oke. Nah ini 7 dulu, nanti lanjutannya ada 8 sampai yang ke 14 itu akan saya lanjutkan di sesi yang kedua.
Tetap terus ikutin video saya ini. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video ini. Oke, mudah-mudahan video ini boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak yang memberkati. Shalom.